どんな道を選ぶのか親父とか関係ねえよ。俺は俺の道を行く。これは俺の物語だ。Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Update Channel akan membahas Boruto episode 284, Pembawa Pesan dari Ibu Kota. Setelah itu, Sasuke mulai bertemu Sakura lagi di tempat makan para napi. Sakura memberikan catatan kecil kepada Sasuke saat mereka berpapasan. Ternyata isi catatan itu adalah urutan dari 12 binatang yang ada di buku tersebut. Urutan pertama di bulan Januari dimulai dari tanuki. Setelah itu kucing di bulan Februari, kura-kura di bulan Maret, monyet di bulan April, dan seterusnya. Sasuke berkata, semua hewan terkumpul di bulan Januari hingga Agustus, api pengawas di bulan September, dan raksasa di bulan Oktober, dan manusia ada di November, dan Desember yaitu gembala dan tetua. Sakura juga menuliskan pesan kepada Sasuke bahwa besok jam 2 siang mereka diminta bertemu di perpustakaan. Saat berada di sel tahanannya, Sasuke melihat Meno terus berkeliling sel tahanan. Jiji berkata, "Oh, sepertinya aku benar lagi." Penzilla berkata, "Hah? Kau pasti bercanda." Jiji berkata, "Itu 10 hari berturut-turut aku benar." Gano berkata, "Sudah 3 hari sejak Meno datang di malam hari, bukan?" Penzilla berkata, "Wah, bagaimana kau selalu bisa tahu saat Meno akan mengunjungi sel kita?" Jiji berkata, "Gimana ya? Aku cukup familiar dengan hewan. Pacarku suka mengendarai kuda, jadi aku belajar banyak darinya." "Hei Gano, aku pinjam sebentar." Gano berkata, "Hei Jiji." Penzilla berkata, "Kau sebaiknya jangan main-main bro." Jiji berkata, "Santai, Meno tidak akan menyerang kecuali ada aturan yang dilanggar." "Bagus, sini-sini." Meno mulai mendekati Jiji. Gano berkata, "Dia benar-benar menurut." Penzilla berkata, "Bagaimana kau bisa lakukan itu?" Jiji membalas, "Dia selalu tidur di bawah pohon almond itu kan? Tapi aku belum pernah melihatnya memakan satupun kacang. Jadi aku menduga dia hanya suka dengan baunya." "Masuk akal," kata Penzilla. Jiji berkata, "Ayo sini coba elus." "Mana ada," kata Penzilla. "Oke lah Sasuke," kata Jiji. Sasuke membalas, "Aku lebih memilih tidak kehilangan satu tanganku." Jiji berkata, "Bah, membosankan." Gano datang menghampiri Jiji dan berkata, "Menurutmu itu benar-benar aman Jiji?" Jiji berkata, "Ah, tetua bijak kita. Baguslah Gano." Gano mulai mengelus-elus Meno. Jiji berkata, "Pelan-pelan oke." Akhirnya Gano berhasil mengelus-elus Meno. Penzilla takjub melihat Gano berhasil melakukannya. Lalu dia pun mulai tertarik untuk melakukan hal yang sama. Namun saat kaki Penzilla keluar dari sel tahanan, Meno langsung menjadi ganas. Untung saja Sasuke berhasil memperingatkan Penzilla sebelum dia benar-benar dimangsa oleh Meno. Jiji pun berhasil melindungi Penzilla tepat waktu. Meno yang terkena tumpahan minyak panas langsung kabur menjauh. Jiji berkata, "Itu minyak untuk lampu kita yang kena Meno tadi." Penzilla membalas, "Ya, kelihatannya luka bakar yang parah. Tapi kenapa dia tiba-tiba mengamuk begitu? Padahal barusan dia bersikap seperti monster yang baik." Sasuke berkata, "Kakimu. Saat kau mendekati jeruji, jari kakimu keluar dari dalam sel." Penzilla berkata, "Jadi tangan tidak apa-apa, tapi kaki dilarang." Jiji berkata, "Sejauh yang diketahui Meno, kaki di tanah kurasa dihitung keluar dari sel." Gano berkata, "Payah, membuang-buang minyak kita yang hanya sedikit." Penzilla berkata, "Jangan salahkan aku, bukan aku yang menumpahkannya. Dan jujur saja aku menyalahkan siapapun yang tadi menaruh lampunya di situ." Gano berkata, "Apa maksudmu?" Sasuke diam-diam menyalakan lampu dengan jutsu elemen api miliknya. Terlihat Jiji sedang menenangkan Gano dan Penzilla. Dia berkata, Sudah kalian berdua, kita tidak perlu sampai bertengkar." Lalu penjaga tiba-tiba datang dan berkata, "Bisa jelaskan kenapa ribut sekali? Sedang apa kalian ini?" Jiji berkata, "Bukan apa-apa pak, cuma sedikit berdebat antar teman. Maaf sudah membuat keributan." Penjaga itu berkata, "Ya oke, tapi jangan keras-keras." Jiji berkata, "Pasti pak, aku akan awasi mereka." Lalu saat bertemu dengan Sakura lagi, Sasuke lalu berkata, "Sakura, kenapa kau ingin menemuiku?" Sakura menjawab, "Oh iya ya, ini butuh waktu, tapi aku memikirkan sebuah cara untuk menyusup ke kantor Zanzur." Raut wajah Sasuke langsung terlihat bingung dengan ucapan Sakura. Sakura melanjutkan ucapannya, "Aku dengar ada pembawa pesan dari ibu kota yang mau datang ke observatorium hari ini." Sasuke lalu bertanya, "Dari ibu kota? Maksudmu Perdana Menteri?" Sakura berkata, "Ya, Perdana Menteri Redaku."
Menurut intel Kakashi, dia bersekongkol dengan Ratu Manari untuk memulai perang dengan negara lain. Sasuke bertanya, kenapa Perdana Menteri mengirim pesan ke direktur di sini? Lalu Sakura berkata, ini kesempatan terbaik kita. Aku bisa menyamar menjadi pembawa pesan dan bertemu langsung dengan Zanzul. Lalu adegan langsung beralih ke gerbang observatorium Tatar. Terlihat ada seorang pria yang membawa tongkat burung hantu memasuki gerbang observatorium. Tunggu sebentar, kata seseorang. Pria itu langsung terkejut saat pria itu menghadap ke belakang. Sakura langsung datang dan berkata ke pria itu, selamat datang di observatorium. Pria itu langsung memasang muka tegangnya. Lalu Sakura bertanya, ada masalah? Pria itu langsung tersenyum dan berkata, maafkan aku kira akan disambut oleh penjaga dengan wajah kaku. Sakura membalas ucapan pria itu dengan senyuman. Pria itu tersenyum dan berkata, aku sudah tidak sopan. Aku datang bawa pesan dari ibu kota redaku. Aku Vandal, pejabat pemerintah. Sakura lalu berkata, ya, kami sudah menunggumu. Tolong ikuti aku. Lalu Sakura dan Vandal berjalan ke arah perpustakaan. Sakura berkata, jadi punya urusan apa Perdana Menteri dengan sang direktur? Vandal menjawab, aku sendiri sebenarnya tidak tahu soal detailnya. Cuma Perdana Menteri ingin aku menanyakan soal perkembangan. Sakura terkejut mendengar kata perkembangan. Sakura lalu bertanya kepada Vandal, perkembangan? Soal apa tepatnya? Vandal berkata, aku sama sekali tidak tahu. Tapi aku dibilang kalau direktur akan paham. Sakura langsung heran dan berkata dalam hatinya, bahkan pembawa pesannya sendiri tidak tahu cerita lengkapnya. Sakura berkata kepada Vandal, ini pertama kalinya kamu bertemu dengan direktur Zanzul. Vandal menjawab, secara formal iya, walau begitu aku sudah pernah bertemu dengannya. Dia pernah beberapa kali berkunjung ke istana. Sakura berkata, begitu ya. Lalu kapan terakhir kali direktur mengunjungi Perdana Menteri? Vandal menjawab, itu musim semi tahun lalu. Istriku sebenarnya bekerja sebagai asisten di istana. Dia yang ditugaskan untuk mengurus kebutuhan direktur Zanzul saat kunjungannya. Sakura berkata, wah, sungguh kehormatan yang besar. Sakura langsung menunjukkan ruang direktur. Namun saat pintu dibuka, Vandal tidak melihat ada direktur di sana. Sakura dari belakang langsung memukul tubuh Vandal dan dia tidak sadarkan diri. Sakura langsung merubah tubuhnya menjadi tubuh Vandal. Lalu Sakura berkata, sekarang giliranmu Sasuke. Sasuke berkata, aku juga ikutan menyamar. Lalu Sakura membalas, akan lebih baik kalau kita berdua bukan? Kurasa kau bisa berubah jadi ini. Benda mati agak sulit, tapi aku tahu kau pasti bisa. Sasuke berkata, tongkatnya. Oke, akan aku coba. Sasuke langsung merubah tubuhnya dan Sakura berkata, sempurna. Jadi, itulah pembahasan mengenai Boruto episode 284, pembawa pesan dari ibu kota. Jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan anime One Piece, mari berkunjung ke One Piece Update Channel. Bagi kalian yang mau tahu rekomendasi anime terbaik, silahkan kunjungi season review. Dan bagi yang suka dengan anime One Punch Man, subscribe juga channel Manusia Satu Pukulan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ikuti pemilihan request Boruto Update Channel setiap hari Jumat bagi yang mau request. Akan dipilih 7 request terbaik yang menarik dan akan ditayangkan videonya pada Boruto Update Channel. Jika salah satu dari video yang di-request mencapai viewer tertinggi dalam 1 minggu, maka akun yang tercantum pada video yang di-request akan ditampilkan pada header YouTube Boruto Update Channel. Setiap minggunya, header YouTube Boruto Update Channel akan di-update. Jadi, mari berkontribusi demi perkembangan Boruto Update Channel. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan mengenai anime Boruto, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silahkan follow Instagram Boruto Update Channel yang berisikan tentang informasi terbaru mengenai manga Boruto. Dan jangan lupa juga silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan updatean video terbaru lainnya pada Boruto Update Channel. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.